きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker episode 134. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Sakura yang terlihat sudah tidur. Karena hari-hari Sakura saat ini masih memikirkan Suwo. Itu pun sampai terbawa mimpi oleh Sakura. Sakura bermimpi di dalam keadaan gelap gulita. Sakura melihat Suwo dengan dililit benang menusuk seluruh tubuh Sakura. Ditambah lagi bunga Sakura menusuk-nusuk tangan Sakura. Sakura hanya bengong mengatakan, Apa ini? Karena sudah melihat Suwo, Sakura memanggil Suwo. Suwo, hei, tunggu. Sakura pun sampai terjatuh, tertusuk oleh bunga Sakura. Sakura mengatakan, sialan, apa ini? Hei Suwo, apa kau bisa mendengarku? Berhenti. Bunga Sakura dan serabut benang itu pun terus melilit Sakura. Karena benang itu masih terhubung dengan Suwo, Sakura mengatakan, kau perwira Red Chanpuru kan? Kalau begitu, kenapa kau datang ke Furin? Jangan-jangan dari awal kau tidak mau menjadi bagian dari kami. Hei. Oh. Hei brengsek. Hei, katakan sesuatu. Aku selalu untukmu. Seketika benang-benang yang melilit Sakura itu terlepas dan mengikuti Suwo pergi. Itu pun membuat Sakura terbangun dari tidurnya. Keringat pun bertuturan. Dengan perasaan Sakura itu masih terus mengepalkan tangannya. Itu pun membuat Sakura bertanya-tanya, masih terus berpikir. Dan di sisi lain, terlihat anak-anak Furin sedang pergi ke kafe Potos, menceritakan semua hal yang terjadi kepada Kotoha. Setelah Kotoha mendengar cerita dari mereka, Kotoha menanyakan, jadi begitu, jadi itulah yang terjadi. Umemiya menanggapi, ya, dia sulit dipahami. Hiraki mengatakan, tapi dia orang yang baik sebagai murid Furin maupun sebagai adik kelas. Semua ini tidak sesuai dengan perasaanku. Umemiya mengatakan, anggap saja semua yang dikatakan Endo kepada kita itu benar. Masih sulit bagi kami untuk menerimanya begitu saja dan move on. Dan ini juga pasti sangat sulit bagi kalian semua. Nira mengatakan, ya. Sugiura mengatakan, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar tidak tahu. Kiryu mengatakan, semuanya sangat membingungkan. Tapi aku bahkan lebih khawatir tentang Sakura. Kami semua terkejut, tapi kurasa dia mungkin mengalami hal yang lebih buruk. Aku tidak pernah melihat Sakura bereaksi seperti itu sebelumnya. Kini lalu memperlihatkan kembali kejadian sebelum itu. Di saat Sakura mendengar bahwa Suwo adalah petinggi dari Red Chanpuru itu, reaksi Sakura sungguh terkejut. Melepaskan genggaman dari baju Endo dan Sakura, lalu berjalan akan pergi. Umemiya hanya mengatakan, Sakura. Tapi sebelum pergi, Sakura mengatakan, Endo, maaf, harus datang jauh-jauh ke sini. Dan terima kasih
atas informasinya tentang Suwo. Endo menjawab, jangan khawatir, kamu boleh mengajakku kemana saja dan kapan saja, asalkan aku bisa bertemu denganmu Sakura. Teman-teman menanyakan, kemana kamu mau pergi? Nire lalu mengejar Sakura. Di saat Nire akan memegang Sakura, Sakura menghindari. Itu pun membuat Nire terkejut. Maaf Sakura. Dan ekspresi Sakura terlihat seperti ini. Kiryu mengatakan, Sakura. Sakura pun lalu pergi saja. Teman-teman hanya bisa melihat. Setelah Sakura pergi, Endo lalu mengatakan, nah, sekarang sudah selesai. Sakura pergi. Jadi sebaiknya aku juga pulang. Jika Takeshi yang sudah menunggu, Chika pun mendekat ke Endo, menanyakan, kamu sudah selesai? Endo menjawab, yap, semuanya sudah selesai. Ayo kita pulang. Chika pun lalu balik badan, mengatakan, enggak, aku enggak mau pulang. Dengan berjalan ke arah tenis meja, lalu mengatakan, Haji Umemiya, ayo Mai. Umemiya pun menjawab, duh, Takeshi, saat ini kami sedang tidak mau. Chika pun lalu mengatakan, cepatlah, kamu bilang tadi mau main. Ume pun lalu menghela nafas. Baiklah, hanya satu game aja ya. Oke, Chika pun menanggapi, enggak. Ume pun menuruti saja. Baiklah. Kembali ke kafe Potos. Sugista yang mendengar itu hanya diam saja. Nire mengatakan, aku tidak bisa berkata apa-apa saat aku melihat ekspresi wajahnya. Kotoha pun menanggapi, tidak bisa menyalahkan dia juga. Ini mungkin pertama kalinya dia merasakan sakit seperti ini. Hiraki menanggapi, ya. Nire menanyakan, apa? Apa yang kamu maksud? Kotoha menanggapi, Sakura telah menjalani seluruh hidupnya sendirian sampai dia datang ke kota kita. Dia tahu rasa sakit kesepian. Namun di sisi lain, dia belum pernah mengalami kehilangan. Namun dia datang ke Furin dan dia diterima untuk pertama kalinya. Dia dibutuhkan dan Sakura membuka dirinya untuk pertama kalinya. Maka dari itu dia pikir dia telah menemukan seseorang yang terhubung dari hati ke hati. Dan orang itu menghilang di depan matanya. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mungkin sangat menderita. Mendengar ucapan Kotoha, semua orang hanya dia. Umemiya lalu mengatakan, dengar semuanya. Kita bisa membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dengan Suwo nanti. Tapi sekarang ini Sakura membutuhkan kita. Jadi kita harus mendukung Sakura dengan segala yang kita punya. Mereka bertiga pun menanggapi, benar. Sugista pun diam saja sembari menikmati kopinya. Pagi pun sudah tiba dan terlihat kelas Sakura. Kiryu mengatakan, Sakura, dia mungkin tidak masuk sekolah hari ini ya. Nire mengatakan, ya, dia juga tidak membalas di obrolan kita. Kiryu mengatakan, tanpa kedua orang itu, seluruh ruang kelas terasa sangat sunyi. Dan tiba-tiba pintu kelas pun terbuka. Semua orang melihat ke arah pintu. Dan ternyata itu adalah Momichikawa. Nire menanyakan, oh, Momichikawa. Momichikawa mengatakan, maaf, apakah aku membuat kalian takut? Nire menanggapi, tidaklah, kamu tidak melakukannya, tidak apa-apa. Momichikawa menanyakan, apakah Sakura ada di sini? Nire menanggapi, hari ini dia tidak ada. Sebenarnya, Momichikawa lalu mengatakan, hei, tidak perlu dijelaskan. Aku sudah mendengar beritanya. Endo datang ke sekolahan kita. Semua orang membicarakannya. Selain itu, ku dengar Sakura sangat terpukul dengan berita itu. Aku tadinya mau mengajaknya makan siang atau semacamnya. Tapi sepertinya, kurasa dia tidak datang ke sekolahan. Nira mengatakan, maaf. Momichikawa lalu menanggapi, hei, tidak ada alasan bagimu untuk meminta maaf. Baiklah, kalau dia tidak ada di sini, aku akan pergi menemuinya di rumahnya. Setelah kelas tentunya. Mereka bertiga pun sampai terkejut. Hah? Momichikawa menanyakan, bisakah kamu Nire memberitahuku di mana dia tinggal? Nire menanggapi, iya, aku bisa. Dan aku akan ikut juga. Kiryu, aku juga. Sugiura, aku juga.
Anze, apa semua orang akan mengunjungi Sakura? Mereka bertiga pun ajak kami juga. Kiryu lalu mengatakan, tapi mungkin ini bukan waktunya yang tepat bagi kita semua untuk mendatanginya di depan pintunya. Anze menanggapi, mungkin tidak ya. Kiryu mengatakan, Nire, bisakah kamu pergi untuk kami? Nire menanggapi, tentu saja. Anze dan kawan-kawan mengatakan, kami mengandalkanmu, Nire. Nire mengatakan, kalau begitu, Momichikawa, hari ini sepulang sekolah, kamu dan aku. Namun tiba-tiba Nire ditarik seseorang dan ternyata itu adalah Sugishita. Nire menanyakan, apa? Sugishita? Sugishita mengatakan, ajak aku juga, aku akan ikut denganmu. Teman-teman pun sampai terkejut. Hah? Akhirnya jam kelas pun sudah selesai. Momichikawa, Nire dan Sugishita sudah akan pergi ke rumah Sakura. Di perjalanan, Nire bersama Sugishita. Nire mengatakan, Momichikawa masih belum datang juga ya? Katanya dia pulang dulu untuk mengambil beberapa barang. Mungkin lebih lama dari kita. Sugishita menoleh, itu dia. Nire, oh iya. Momichikawa yang datang membawa barang yang dia ambil. Momichikawa lalu mengatakan, maaf membuat kalian menunggu. Nire pun menanggapi, apa-apaan itu semua? Kita bukan mau perang kan? Momichikawa menanggapi, aku dengar di rumah Sakura hanya ada satu panci. Aku sudah bawa banyak barang, tapi tidak muat di tas. Nire menanggapi, kamu terlihat seperti mau perang. Momichikawa menanggapi, ini cuma wajan. Barang yang kuminta sudah dibeli. Nire lalu menunjukkan, ya ini dia. Momichikawa menanggapi, kau bilang aku terlalu banyak membawa barang. Aku cuma minta tolong belikan beberapa barang. Terus tas sebanyak itu apa? Nire menanggapi, oh ini titipan dari anak-anak sekelas. Mereka meminta kita untuk memberikannya pada Sakura. Momichikawa, oh. Tapi kenapa? Sugishita terlihat tidak senang. Sugishita pun sampai membayangkan saat mau berangkat akan ke rumah Sakura. Semua teman-teman menitipkan semua barangnya kepada Sugishita. Ini sekalian bawalah ini dan ini juga. Sugishita mengatakan, kenapa harus aku yang membawa semua ini? Dan itu sampai membuat Sugishita kesal saat ini, ingin melempar barang itu. Untung saja Nire menahannya. Sugishita, di dalamnya ada telur. Setelah beberapa saat, mereka pun sudah tiba di lokasi tempat tinggal Sakura. Nire mengatakan, kita sudah sampai. Ini rumahnya. Momichikawa menanyakan, dia tinggal di sini? Nire menjawab, iya. Mereka pun lalu akan masuk saja. Tapi sebelum masuk, Nire mengatakan, aku akan mencoba menghubunginya terlebih dahulu. Momichikawa menyuruh untuk memencet belnya saja. Nire memberitahu, tidak bisa. Belnya rusak. Biasanya dia tidak mengunci pintunya. Tapi bisa saja dia sedang tidak di rumah. Aku coba dengar nada deringnya dulu. Momichikawa sampai bertanya-tanya. Dia tidak mengunci pintunya. Itu berbahaya sekali. Momichikawa mengatakan, kita buka saja dan lihat apa dia di rumah atau tidak. Nire menanggapi, tapi kita tidak boleh asal masuk ke rumah seseorang. Setelah Nire mendengar apakah nada dering handphone Sakura berbunyi, Nire mengatakan, aku tidak mendengar suara apapun. Momichikawa menanggapi, mungkin HP-nya sedang mati. Nire mengatakan, bisa jadi. Sabar Sugishita yang setipis tisu, dia pun lalu masuk saja. Itu pun membuat Nire panik. Tunggu Sugishita. Momichikawa mengatakan, pintunya benar-benar tidak terkunci. Sembari melihat di sekeliling, Momichikawa sampai heran. Dia berheran, tidak punya apa-apa di sini. Sugishita pun lalu menuju kamar Sakura saja. Melihat Sakura masih tertidur, tidur seharian bre. Nire pun sampai bengok. Sakura? Momichikawa hanya diam saja. Tanpa lama-lama, Sugishita lalu mendekat ke Sakura dan langsung menarik selimut Sakura. Sakura yang menyadari itu, Sakura lalu menanyakan, siapa kau?
Siapa yang memberimu izin? Momichikawa lalu menyaut, "Ini aku, Momichikawa. Hei." Sakura pun langsung bangun saja. "Kenapa kau di sini?" Sugita pun seketika langsung marah, mengatakan ke Sakura, "Lu tolol apa gimana? Itu karena kamu Nire memotong. "Jelas-jelas karena kami khawatir padamu." Momichikawa lalu mengeluarkan alat masaknya, mengatakan, "Kamu tidur seharian kan? Kelihatannya kau juga belum makan apa-apa. Jadi biarkan aku memasak omres untukmu. Kau bilang kau ingin makan omres." Sakura pun sampai bengong. "Hah? Dah lanjut nanti ya, Bre. Terima kasih. See you teman-teman."